Oke, jadi ini buat lu nih yang suka nanyain, Bang, konten gara-gara stand up mana? Nih, sekarang gue bikin lagi. Nih, buat lu biar nggak pada nanyain mulu di Instagram gua, di YouTube gua, Let. Buset dah. Banyak tuh. 2. Gue malu banget, Yud. Bener, Yud. Ini, Yud. Di depan kamera gue malu banget. Kenapa malu sih? Kok mata lu berkaca-kaca deh? Mata lu berkaca-kaca dong. Oh iya. Bacanya kaca-kaca dong. Mata lu enggak ya? Sorry. Tapi bener malu gua. Halo, jadi ini buat lu nih yang nanyain mulu dari kemarin. Nih, sekarang gue bikin lagi. Jadi ini hari ini gue lagi bareng sama Levi Om Sanusi. Ya. Lab sumpah malu tahu itu dilatih cewek-cewek. Jangan berisik sendiri nggak apa dah. Jangan heboh. Mic lu ininya ke atas nih. Jadi hari ini gue lagi bareng sama Levi Sanusi, alumni Suca 2, keluar di 20 16. di 16 besar. 16 besar lu ya? 16 besar gua. Anak didiknya dari mentor Isman HS, Aku cinta Isman. Ismania Community. Isman HS tuh HS-nya apa sih? Ada singkatannya. Yud. Iya, apa? Tapi ini konten lu komik yang udah terkenal apa yang Enggak, gue mah siapa aja, maksudnya yang gua rasa apa namanya layak. Enggak, bukan layak, maksudnya apa? Gue bikin ini tuh karena emang gua bersyukur gabung komunitas stand up gitu, Lab. Jadi betul. karena kan kita tahu sendiri ya, maksudnya background komik-komik tuh beda-beda banget. Iya, yang miskin banget ada, yang kaya banget ada, tapi ngumpul. Iya, Dan di satu pemikiran yang sama, satu frekuensi. betul frekuensi. Iya, istilahnya begitu. Dan gua respect sama komunitas stand up tuh. Kalau di stand up, kalau lu udah lucu meskipun baru, ya udah lu naik. Iya, Nggak paham. ada lu udah lama tapi nggak lucu-lucu, ya lu nggak lucu gitu. Makanya Maksudnya fair. real ya fair. Fair. Maksudnya ya lu lucu ya. Ya udah. Ya lucu. Dikasih tempat. Ya ada apa namanya? Ada peluang untuk maju gitu. Kalau iya. ya nggak lucu ya udah lu. Ya udah. Jadi admin. Nah, Siapa lu? siapa sih dia? Apa? Aku adalah seorang admin. Goblok, gue nggak tahu. Padahal aku sudah admin. Iya gitu. Terus gue juga senangnya gabung di komunitas stand up tuh, yang gue bersyukur adalah gue bisa punya temen yang macam-macam agama, bahkan yang nggak punya agama juga punya. Terus apa namanya, LGBT juga ada gitu. Maksudnya beragam aja gitu. Iya. Yang disabilitas juga ada gitu. Oh iya betul ya. Maksudnya gue bisa punya teman yang macem-macem lah. Hidup gue tuh jadi sangat berwarna. Yang mungkin kayaknya belum tentu gue bisa temuin kalau gue nggak gabung komunitas di tempat lain ya. Benar, kira. Makanya gue bikin konten ini untuk apa ya? Untuk ini dah, untuk bagi-bagi cerita gitu. Bagi-bagi cerita, gitu. Sama-sama penonton YouTube lah gitu istilahnya. Dari Emang kalau konten inspiratif mah kagak ada yang betul. demen giliran konten ngomongin orang, ngatain Langsung tuh. agama, langsung aja lu pada rame lu, emang setan. Tapi gue seneng juga sih, nggak apa-apa, gue tetap bikin video walaupun nggak ada yang nonton. Oke, jadi gue gabung. Jadi gue lagi sama Levi Sanusi, alumni Suca 2, 16 besar, asal dari Karawang, salah satu lokal heroes-nya Karawang. Iya, dulu lokal hero. Kok dulu sih? Sekarang masih? Ya masih dong, hitungannya. Iya, tapi ada bawahan gue lagi yang Siapa? Apep. Oh iya, Apep. Apep juga lokal heroes di Karawang sekarang, karena lu udah di Jakarta kan? Iya, di Jakarta gue. Walaupun lu emang sebenarnya lahir gede di Jakarta sebenarnya. Lahir SD Jakarta. Anjing nih, musiknya kedengeran gak ya? Gue copyright nih. Emang langsung. Iya, gue baru upload, langsung notif copyright. Bangsat. Padahal gue gak bawain, anjing, ini backsound dari kafenya ya. Langsung di itu. Iya, langsung. Kok bisa sih anjing? Gak tahu, YouTube emang canggih banget dah AI-nya. Iya. Contoh kayak kemarin bos gue beli bir bintang yang lemon. Udah kita ngebahas itu tuh, bir bintang lemon. Sehari setelahnya gue lihat, gue buka di Instagram, itu ada iklan yang sponsor bintang lemon. Oh iya, ini kalau lu terhubung dengan internet kan, segala macam aktivitas lu tuh
langsung di-send ke servernya dia. Untuk ini maksudnya untuk menyesuaikan iklan yang masuk ke akun-akun lo. Iya, emang. Bangsat emang. Makanya kan kayak misalnya lu sering buka apa? Misalnya sering buka otomotif. Nah, itu iklan-iklan otomotif yang masuk ke Chatnya tuh, handphone lu, benar itu. Kenapa jadi bahas gituan kita? Kita kan basic gua Apa? IT mania, Bro. Oh, lu ini badut. Anjing, gue jadi ngulang-ulang lagi present lu, Lep. Gak apa-apa. Jadi gue lagi bareng sama Lepi 16. Jadi Lepi ini 16 besar Suca 2. Lokal Heroes Karawang. Walaupun gede lahir di Jakarta lu ya. Yes, tapi lu punya rumah di Karawang waktu itu ya? Iya, SMA juga di Karawang. SMA gue di Karawang, SMP SMA di Karawang. Ah. Kuliah gue ke Jakarta lagi di BSI Jakarta. Di BSI mana? BSI Senen. Bukan BSI Monday. Kok BSI Mandeng? Senen. Kudu banget diulang demi Boleh jokes. dong, boleh dong. Jadi lu ceritalah sama temen-temen nih, apa namanya? Udah berapa lama gabung stand up, Lep? Dari 2012 gua. Bulan? Januari, Bro. Duluan lu berarti daripada gue. Januari, Bro. Gue Februari, Bro. Gue bareng sama Bintang BT. Enggak, Bintang BT 2011 dia. Enggak. Bintang BT bareng gue open mic pertama 8 Februari 2012. 8 apa 6 ya gue lupa. Di Komkaf waktu itu bareng sama gue open mic pertamanya dia. Itu 2000 berapa? 2012 Februari. Berarti duluan lu dong. Sorry, gua awal-awal gua nggak tahu September, nggak tahu Februari kayaknya deh. Hah? Februari gua. Kok September, Februari sih? Nggak tahu Januari, nggak tahu Februari. Kayaknya sih Februari Maret gitulah gua lupa. Itu di mana pokoknya? Di Karawang, stand up comedy Karawang. Emang di stand up comedy Karawang pertama kali. Open mic pertama didatengin Ence Bagus, Oh, Kang Ence. Kang Ence, Terus? Semi sama Rindra. Oh, Bang Sem sama Bung Rindra. Iya, dia kayaknya dukung banget sama komunitas gitu. Iya, waktu itu lagi sering-seringnya keliling ya. Keliling, Itu betul. udah Bang Sem ya, presiden ya? Apa belum ya? Belum. Belum ya? Kayaknya 2012 tuh belum ya? Iya, kayaknya kayak yang ditetuain tuh dia. Iya. Bang Semi gitu. Respect gua sama dia. Jadi lu gabung pertama kali di Makassar. Kok di Makassar sih mulut gue? Di Karawang. Karawang. Di Karawang itu 2012. 2012. Tahun 2012. Gara-gara gua ngelihat ada badan stand up Karawang. Enggak, maksud gue, lu tahu stand up tuh awalnya dari mana, Lep? Stand up Karawang dari Twitter. Hah? Twitter. Kan waktu itu udah ada Suci 1, terus udah ada Metro TV, stand up Metro TV. Maksudnya lu nonton dulu apa? Gua nonton dulu. Nonton di Metro? Metro TV. Lu Siapa tau ya? nggak siapa yang gua tonton? Siapa ya? Pasti lu nggak Bang ngeh. Sem. Salah. Pancatis. Salah. Siapa? ya? Semi, Papa gua nonton Jidan, kedua. Papa Jidan. Pakai siapa lagi itu? Siap. Iwel. Hah? Iwel. Iwel MC Iwel MC, dia stand up. di stand up Metro. Stand up Metro. Buka di YouTube sekarang ada dia. Oh, dulu pernah ya? Bener. Waktu awal-awal. Gue kagum sama dia meskipun nggak lucu di situ, tapi kok Nggak usah jujur-jujur banget dong. enggak, tapi tapi bener kan? Tapi Iwel tuh pionir, bro, Itu stand makanya up. gua. Tahun 2005 tuh udah stand up Udah dia stand up di tuh. TV Sampai di sekarang acara Bincang Bintang waktu itu, inget gak sih? Bincang. Di RCTI, bro. Bincang-bincang gue pernah sempet denger itu. Pionir, pokoknya Iwel tuh pionir, salah satu pionir stand up komedi di Indonesia lah. Lu respect dong, gila lu. Tapi bener gue nonton Iwel, anjrit. Apaan? Di Metro waktu Di itu. Metro. Dan gue Kenapa ya? Maksudnya kok lu bisa merasa terinspirasi gitu pas abis nonton Iwel? gini, gue jadinya, ini orang gue tahu dia lagi ngelawak nih. Diksi-diksinya beda. Kata-katanya ini beda dari orang ceramah. Bukan orang lagi ngasih motivasi Yes, gitu ya. betul. Sebenarnya Emang lagi ngelawak gitu. Lagi ngelawak. Kan dulu lagi di zamannya artis tuh cerai, dia ngebawain masalah cerai gitu. Oh, premisnya waktu itu. Gini nih, gue pernah inget. Masih inget beatnya? Sekarang tuh kalau pengen lihat artis jangan di TV, tapi di sidang perceraian. Waduh, anjing, lucu. Anjing lucu nih gue gitu. Tapi waktu itu penonton pada nggak ngerti. Ada ketawa sedikit gitu, ketawa hahaha, bukan ketawa ngakak kocak. Ya tapi maksud gua ya formatnya stand up itu. Formatnya stand up itu lucu banget. Ya emang stand up komedi waktu itu lu tonton berarti dari pertama itu Iwel. Minggu keduanya Semi Not Slim Boy. Oh, Bang Sem. Langsung gue cari ini stand up ada nggak sih sebenarnya di Twitter kan, gue cari. Ada nih. Ya, Ketemulah minggu depan adanya. Oh gitu. Malam minggu.
Oh, lu nyarinya malam minggu juga? Malam minggu juga, iya. Ya kan bisa langsung dateng. Jam 10-an gua itu. Lah kan emang udah kelar jam 10-an? Gua nggak tahu, jadi gua males kalau belum siap-siap gitu. Oh, iya. Jadi ya udah minggu depan aja lah. Minggu depan aja lah gua gitu. Itu stand up Karawang. Berarti stand up Karawang hitungannya udah lama juga ya? Di antara di stand up komedi Jawa Barat, salah satu yang paling tua tuh Cirebon, Bandung sama Karawang. Siapa sih foundernya? Founder Karawang tuh Alan ada namanya. Oh ya, Alan. Alan sama Epul. Alan namanya Apple Simple. Apple simple, pokoknya dia simple banget, tapi ribet bangsat aja. Bangsat tuh Apple. Apple Simple tapi ribet. Tapi ribet aja. Api Pogah ribet. Tapi dia Apa sih lu? Jawab dong. Lu orang kalau mancing tuh punchline, lu gimana mau bikin grup lawak lab begini? nggak bisa bro, gua bikin grup awal. Nah, ngomong-ngomong soal grup lawak, jadi waktu itu kan emang kita kan lagi rame grup lawak kan. Iya. 2012 tuh lagi OVJ lagi Oh, iya. naik-naiknya, terus tiba-tiba muncul lah seni baru yang namanya stand up comedy di Stand up Metro, comedy, di ya. Kompas ya kan. Terus kita kaget dong, ini orang ngapain nih? Ngapain di depan megang mic? Ternyata ngapain? Ya ternyata maksudnya ngelawak Ternyata juga ngelawak gitu, juga, iya kan. tahu, iya. Cuma emang sendiri waktu itu. Waduh rame, gua malu nih kalau rame. Jadi teman-teman ini rame nih baru datang. Iya. Deh, biarin lanjut, deh cuekin aja. Nah, Jadi itu awal mula, terus lo gabung akhirnya ke stand up. Anjing, ngomongin perjalanan lo gabung stand up aja udah 15 menit sendiri, setan. Jadi lo itu gabung ke stand up Karawang, terus habis itu belajar gua. nah, Belajar. Jadi dulu pertama kali gua open mic ditanyain dulu sama si Epul. ditanyain apa? Dari mana mas katanya gitu, dari Jakarta udah sering stand up di luar sering stand up di Jakarta. Nggak pernah, ini pertama kali saya pengen stand up gitu. Terus Open mic tuh pertama tuh pecah. apa? Bawain apa? Kodian? Beberapa dengan kodian, beberapa tapi yang membuat nulis gue sendiri, sendiri. tentang gue benci Berarti lu banget. udah paham di situ kan? Iya. Nulis materi stand up di situ lu udah paham. Udah paham, karena udah gua- paham formatnya setup punchline gitu udah paham. Nah belum Oh, tahu. tapi lu mungkin ngelihat polanya kali ya, Iya, karena ngelihat lu pola, sering nonton, lu perhatiin polanya, lu serap, Ngeliatin oh pola. gini cara bikin materinya kali, gitu kali ya. Betul itu. Tapi belum tahu teorinya. Baca kasus dulu stand up itu apa? Di kasus dulu kan gua anak kaskus gua. Stand up kaskus. Bukan kaskus.com. Oh, emang ada threadnya? Ada cara bikin materi stand up kayak gimana. Terus Gua terus. buka gini. Yaudah terus. Gua langsung inget tuh, gua perasaan punya jokes tentang gangster deh. Tapi gua nggak tahu gua pengen nge-aplikasinya kemana nih, kalau ke temen-temen lagi Boston. Oke. Gue butuh wadah yang Lebih besar. lebih besar buat orang-orang tahu gitu. Akhirnya satu ada muncul kodian, lah. ada kodian gua dari stand up. Materi pertama gua tuh dari jokes sketsa yang Ojan, tau nggak lo? Oke, yang mana? Jadi Emang ada yang bisa dibawain stand up ya? ada gua Yang mana? Gua nggak Masih tahu. ingat lo? Gue inget materi pertama gua gini. Lu kalau ketemu sama gangster, kalau ditanya anak mana lu jawab anak yatim bang. Pasti dia kasih lu duit gitu. Iya itu Nah, verbal. kan, ini Itu verbal soalnya. Kan biasanya kan kalau Ojan yang iya sih yatim, Iya, tapi nggak iya, gitu iya. juga, gitu kan biasanya gitu. Tapi versinya itu verbal. Iya kalau yang itu verbal. Bagus bagus. Oh itu. Coba implementasinya. Lu cobain di open mic. Heeh. Pertama kali lu. Pertama kali pecah tuh gua sampai 3 menit gua pecah tuh. Terus akhirnya lu jalan stand up open mic gitu. Iya, stand up. Gua seneng tuh anak-anaknya tuh keren-keren gitu. Keren-kerennya maksudnya? Maksudnya dari anak SMA, anak kuliah, Oke. temen gua orang kaya di kampungnya. Iya. Bisa dimanfaatin gitu. Iya. Punya sawah Apple anjing berapa hektar. Oh Apple yang lu maksud? Iya. Orang kaya itu dia. Stand up dari Jalanin 2012 2012 sampai akhirnya lu masuk Suca kan? masuk Suca. Tahun 2000 berapa itu ya? 16? Suca 2? 16 ya. Berarti setelah 4 tahun gabung komunitas lu baru masuk Suca 2 di tahun 2016. Enggak, gue tahun ketiga gue mulai naik. Gue masuk street comedy. Tapi sebelum tar. Berarti sebelum street comedy lu pernah diundang Metro atau Belum. Pernah. tapi Sekali buat kayak pre-show gitu. Jadi di kok pre-show sih? Pre-show apa ya? Jadi dites dulu. Oh, screen test gitu Iya, kayak screen test. Iya, kayak Iya. screen test lah jatuhnya. Gak lucu gua di situ. Oh, itu buat stand up Metro. Waktu itu. Gak lucu, ya udahlah. Akhirnya nggak dipanggil. Gak dipanggil, gue nyesel, gue nggak bisa ngebawa nama Karawang. Oh ya karena lu kan termasuk yang waktu itu apa ya paling Lokal heroes lah. paling keren di Karawang gitu pada waktu itu 2014-an mah. Itu dipanggil di Metro tahun 2014. Iya bener. 2014 dipanggil Metro.
2015 street. Nah, ntar dulu, super nggak pernah. Super 2000. Nggak, sebelum street. Belum. Berarti lu emang struggle aja, maksudnya di Struggle, ya. over aja, open mic, sampai akhirnya lu 2015 baru lolos di street komedi 5. Street komedi 5. Bener ya? Bareng sama Musdalifah. Juara waktu itu juaranya itu Rin Hermana, juara 2 Arif Brata ya? Juara 3 Robi. Ya. Favorit Musdalifah. Iya, favorit Musdalifah. Terus apa namanya? Aci Resti juga. Angkatannya Aci Resti, terus Oki DM. Oki Suca 4, teman-teman itu juga straight 5. Terus siapa lagi waktu itu ya? Banyak ya? Banyak. Bendanio juga. Bendanio. Iya, bener ya? Bendanio juga. Akim Bagil, Bekasi, orang iya. gila dia. Ya benar, pokoknya itu straight 5 di tahun 2015. Itu sebelum Suca 1 berarti. Iya, sebelum Suca. Iya, karena abis street itu baru si Musdalifah Suca. Oh iya, 1. Dan gua kalau nggak salah gua disuruh ikut audisi Suca 1 itu. Tapi gua sombong. Gara-gara street itu udah paling high lah. Oh, lu ngerasanya gitu. Ya, bukan karena Indosiarnya. Karena dulu gara-gara Indosiar ya. Karena dulu kan banyak banget komik lab. Maksudnya apaan TV dangdut bikin acara stand up gitu. Stand up-nya 5 menit dikomentarin 1,5 jam. Ternyata meledak kan pas di Suca 1 baru pada emang ada gasnya kan udah. Elah. Yang berapa kilo sih? Nah, di waktu yang sama, di minggu-minggu yang sama, Ekomando bikin MNC ya. Gue di WhatsApp tuh. Api lagi? Ya, nggak salah api lagi, bukan yang kata Akim. MNC anjing. Berisik anjing, jam lu matiin. Oh, gue sholat Isya dulu ya. Sholat Isya bro, sekarang bro. Sholat Isya. Bagil. Enggak, yang apa komika selebriti? Vaganza. Oh, komika Vaganza. Di WhatsApp tuh disuruh datang ke Cipinang. Ya gue kerja, alasannya malas aja. Gue balas aja, Mas, nggak bisa saya kerja. Itu abis street? Abis street? Setelah street banget. Berarti lu Suca lu nggak ngambil, terus pokoknya abis street nih, abis street lu Suca nggak ngambil, Ekomando nggak ngambil. Sampai akhirnya di Suca 2 lu baru ikut audisi. Iya. Itu audisi di mana lu? Jakarta. Suci lu nggak ngambil? Suci 5? Suci 6? Suci 6. Suci 6 masuk golden ticket. Oh iya benar, lu golden ticket waktu itu Suci 6. Tapi nggak ditelepon. Nggak ditelepon, gara-gara gue materinya rendah gitu, maksudnya. Hah? Materi kelas bawah lah. Maksudnya? Tapi pecah, maksudnya. Materi kelas bawah tuh gimana? Materi yang ringan, yang gampang. Ya lu tau dari mana kalau alasannya itu lu nggak ditelepon? Ada yang bilang deh, si Andi kalau nggak salah. Iya? Iya, itu. Jadi maksudnya bukan karena kuat-kuatan persona gitu? Iya, gue nggak tahu tuh. Jadi ya pokoknya lu nggak ditelepon aja intinya. Suci 6. Padahal golden ticket. Dan itu bareng kan sama si Oki Palu juga kan? Iya. Suci 6 juga kan? Yang dapat golden. Iya nggak sih? Dia silver kalau nggak salah, silver ticket. Hah? Apa lagi tuh? Silver chance apa ya? Second chance. Ada pilihan lagi kayak si Aji. Gue lupa. Ada tuh second chance, Rin Hermana, pokoknya second chance. Suci 6 tuh. Lu nggak ditelepon, baru akhirnya ikut audisi Suca 2. Iya. Ya kan? Suci 6 dulu kan? Suci 6 dulu, baru Suca 2 kan? Suca 2 ya. Suca 2, itu lu audisi mana? Jakarta juga. Gua nggak mau kalau sampai ke Surabaya. Oh, sampai nggak segitunya ya ngejar. Karena gua pengen, jokes gue cukup nggak sih di. Oh, lu pengen naker aja sebenarnya. Iya, naker jokes gue. Kalau emang dapet ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Kalau enggak berarti mungkin bukan rezeki gue juga. Gitu lu mikirnya gitu ya. Kayak gitu. Nggak terlalu ngoyo lah istilahnya. Karena gue pengen ngelawak depan orang aja gitu. Dengan pemikiran gue. Maksudnya nggak terlalu yang gimana-gimana. Itu lu Suca 2. Suca 2 berapa besar waktu itu ininya pesertanya semuanya? 42 apa 36? 42 benar. 42 soalnya itu satu grup tuh 5 orang kalau nggak salah, inget gue ya. 5 orang 6, tapi 6. tapi 7 hari. Oh iya benar. 5 orang. Jadi 42 besar terus habis itu keluar jadi 35 besar, terus keluar jadi 28, 21 terus 16. Baru ada di callback, baru ada callback tuh di berapa besar gitu. Pas 21 tuh baru di callback apa ya? Dicampur tuh pas 16 besar langsung dicampur tuh. Gua kebagian lawan Arafa, Arif, Coki. Oh waktu itu. Bangsat. Satu grup lu. Kok bangsat kenapa?
Gua nggak punya power di situ anjir. Maksudnya nggak punya Maksudnya power? gua di antara mereka tuh ranking 3 nih, 1-3, gua cuma ranking 4 anjing, gua nggak bakal bisa ngalahin mereka. Oh. Gua udah pesimis aja di situ. Oh, lu udah. Udah gua angkat tangan aja lah. Jurinya tuh terakhir gua Ernest ngejagoin gua anjing. Iya, tapi kan lu ngeblank kan Iya. keluarnya. Itu gua nonton di studio kan. Yang Ya, lu itu nonton. yang aku happy. Anjing. Aku happy wedding organizer. Apa punchline apa? Udah. Tapi emang aura lu udah jelek sih hari Aura itu. udah jelek, iya, Udah pucat, udah capek. Udah capek. Udah males gitu maksudnya buat perjuangin kompetisi gitulah Iya, iya. istilahnya. Kayak kelihatannya gua ngelihatnya. Emang gitu gua. Heeh. Gua udah bilang, gua cerita ke Kang Isman, saya begini-begini nih. Kata Kang Terus Isman? katanya gua itu di 2 hari setelahnya Hah? gua tapping. Malah sehari setelahnya gua udah lolos ini lagi anjing. Oh, Udah besoknya tapping lagi gitu. Gua nulis apaan anjing? Ya. Nah, berarti kan lu udah hitungannya udah berapa tahun gabung stand up berarti? 2012 8 tahun. 8 tahun, Bro. 9, 8 tahun dong. 8 tahun. Gue juga 8 tahun. Tapi kan secara maybe ya, ini sebenarnya relatif juga sih. Iya. Secara karir maksudnya nggak terlalu mentereng. Nama tereng. Nggak terlalu ada di permukaan lah nama Iya. lu tuh. Heeh. Termasuk nama gua. Gue juga 8 tahun gabung stand up, nama gue juga belum ada di permukaan. Kita tuh ibaratnya kalau di klub bola tuh kayak Sevilla. Kayak Sevilla, Sevilla dibilang jago enggak, dibilang buruk ya enggak. kayak Arsenal. Arsenal lah. Tapi Arsenal jago, Bro. Tapi lagi peringkat berapa sekarang? Oke. Apa tuh Lep yang bikin lu bertahan di komunitas stand up selama 8 tahun ini, padahal istilahnya secara ini belum ada di permukaan banget lah gitu. Gue ngerasa ini adalah hobi aja. Oke, hobi. Dan jalan dari Tuhan sih menurut gua. Serius jalan dari Tuhan. Tuhan tuh Kenapa? kayaknya tahu kapasitas kita sebagai Oke. apa. Heeh. Lev ini jago ngomong, jago ngelawak. Mungkin di next pekerjaan gua akan menyangkut omongan presentasi kayak gitu. Kita nggak Iya. tahu ya. Mungkin aja. Dan bener anjir, gua diterima kerja gara-gara gua ikut stand up. Gara-gara di CV lu ada stand up. Iya, Oh, stand up. salah satu keuntungan tuh ya. Iya keuntungan, karena kan pekerjaan gue yang sekarang dituntut untuk bisa ngejelasin produk IT gitu. Oh, lu baru kerja udah dituntut sih? Emang bikin salah apa lu? Bukan tuntut itu. Oke, lanjut. Dituntut gitu, jadi kayak kita ada customer depan ngejelasin produk IT gitu. Nah mungkin bos gua ngelihat potensi gua ada itu. Makanya gue seneng banget lah, public speaking penting sekarang. Ya, sangat penting. Dan maksudnya apa ya? Kita gabung, kalau gua ngerasa ya, kita gabung komunitas stand up tuh nggak melulu cuma buat jadi komik terkenal doang sih. Manfaatnya tuh banyak banget. Lu bisa Gila, belajar gila, apaan aja. Marketing bisa. Maksudnya terlalu lengkap. Komunitas stand up tuh sangat lengkap. Penulis, apa lagi? Penulis Acting, bisa, acting iya, MC bisa, nulis buku, nulis skrip, apa lagi? Banyak banget komedi asisten, komedi Oh, iya, buddy iya, sekarang komedi. lagi banyak dibutuhin di film-film. Iya, di Lep. film. Kalau komedi buddy itu kayak gimana sih? Ya. Kalau misalnya kita ada film nih, ini lucunya Oh, diapain kalau gitu komedi ya? kalau komedi konsultan Oh, iya. kalau Komedi konsultan buddy- jatuhnya. Oh, komedi buddy itu ya? Kalau komedi buddy yang lebih personal aja iya. Komedi asisten atau komedi konsultan tuh di film-film banyak dibutuhin buat Gila. nyari nih alur cerita apa nih, di mana nih yang bisa berpotensi buat dicari lucu gitu. Gila lu lengkap lu, ibaratnya tuh kayak Lengkap cabang gitu, kayak Lengkap banget. masuk fakultas lu terserah milih cabang apa. Bahkan sampai ada yang lu bisa belajar fotografi, lu belajar desain Oh, dari iya, komunitas bener. stand up, Bener ya, bikin poster gitu ya. bikin poster, lu bisa apa namanya, belajar ngedit, luas banget sumpah. IO nih, pasti IO nih, IO. IO aja. Itu juga yang gokil sih, karena kita kan komunitas kan sering bikin acara kan. Nah, dari situ tuh akhirnya bisa terlatih untuk jadi gitu-gitulah ya. Semua yang terlibat di komunitas pasti punya bagian andil Betul masing-masing. gitu. Jadi banyak manfaatnya sebenarnya, nggak harus melulu cuma jadi komik doang. Perundung. Penyiar. Oh iya, Buat jadi penyiar. penyiar, terus jadi host atau jadi apa namanya, podcaster juga sekarang lagi Podcaster. rame. Oh iya, Macem-macem lah pokoknya. Tapi menurut gue nih sekarang kayaknya stand up comedy itu jangan dijadiin tujuan, Kenapa? jadiin jalan. Oke. Jadiin jalan. Kenapa? Stand up comedy itu untuk soft skill aja, untuk pekerjaan kita yang akan Tapi datang. kan nggak salah juga, Lep. Oh iya sih. Kayak masalah gua, juga. misalnya gua aja sampai sekarang memilih pekerjaan tetap gue ya sebagai stand up komedian. Heeh.
Kalau gue Heeh. ya gue memilih untuk itu gitu. Ya Kalau- nggak salah dong. Nggak salah. Ada juga kan komik yang memilih stand up untuk jalannya dia Jalan untuk dia. jadi Jadi apa? aktor Jadi atau aktor. jadi apa gitu. Ya bebas lah Jadi menurut gue. penulis. Beda-beda tiap orang. Kalau Atau gua- ada yang mau nyerap ilmu apa namanya public speakingnya Public speaking. buat dipakai di kerjaannya. Kerjaan. Kayak lu gitu. Kayak gua soft skill lah anjing sekarang Ya. jadi soft skill. Gak apa-apa. Apa itu? Tadi ngobrol sampai mana itu anjing? Jadi lu 8 tahun kenapa masih bertahan? Berarti itu alasannya. ya? Hobi. Karena lu hobi, karena Gila, lu hobi. seneng Seneng banget. buat ngejalanin stand up lah, buat ngehibur orang, buat ngelawak gitu lah. Gua orang Iya awam. sih. Dan gua stand komedi pasti setiap kita melakukan sesuatu ada mudaratnya kan. Hah? Ada mudaratnya, Bro. Maksudnya? Gua nakal gara-gara stand komedi aja. Ya, Berapa kali nih, Ra? itu sih lu nya aja. Kalau gua memang sebelum ketemu stand up Oh, memang lu udah. nakal. Itu lu kalau gue emang dari luar itu belum pernah gua. Gak pernah ngapa-ngapain. Gua. Lu nggak pernah gaul dulu, iya. Dong, cupu gua. Nggak udah, maksud gue tapi udah lu 8 tahun gabung stand up karena emang hobi, karena Hobi. emang seneng ngejalaninnya. Terus apa sih yang udah lu dapet gitu dari stand up? Yang paling besar lah gitu, Lep. Yang nggak paling besar juga sih, tapi apalah yang udah lu dapet gitu dari stand up selama Anjir. 8 tahun ini gitu. Temen-temen Selain public speaking lah ya, Temen- itu udah pasti. temen Temen-temen seluruh tuh apa Nusantara. maksudnya? Oke, iya gua, bener. gua misalnya gua main ke Jakarta nih, Ah. pengen main nih bingung kemana. Kalau temen SD gua, temen di Kayu Manis, di Matraman udah pada punya tim mereka masing-masing. Gua Yeah. pengen nongkrong sama siapa nih? Cari sama stand up, mau nongkrong. Akhirnya ketemu stand up UNJ tuh. UNJ Terus suruh nongkrong di rumah lu tuh. Nah, gua mulai deket di situ tuh. sama Sama lu, sama Ical. Masa sama dengan terus tapi emang itu berasa tuh, maksudnya berasa aja. maksudnya kayak gini loh, kayak gua main nih waktu itu, gue stand up di Polewali Mandar, bro. Gimana aja gitu? Sulawesi, Iya. Sulawesi Barat kalau nggak salah. Terus Itu kan maksudnya jauh banget daerah yang gua nggak tahu di situ ada apa, ada siapa, keadaan daerahnya kayak gimana. Iya. Ya udah, tapi akhirnya gua ketemu sama teman-teman komunitas stand up komedi Polewali Mandar. gila. Gua ke Cirebon juga diundang, disuruh nongkrong di base campnya dia. Nah ya kayak gitu-gitu. Nggak usah- Maksudnya nggak usah- mungkin kita sebenarnya nggak terlalu Kenal. akrab gitu kan, nggak terlalu kenal, tapi ya udah Karena stand up comedy karena berkomunitas jadinya kita punya teman di mana-mana. kayak saling percaya, tau gak sih? Saling percaya, Lu- benar. Lu dari mana? Dari Banjarmasin, udah nginep di rumah gue kayak Ya. udah yakin aja Iya. gitu. Kalau kita nggak tahu nih orangnya jahat apa enggak kan, Iya. kita yakin aja. Kalau jahat baru. Emang bang. Terus apa lagi yang lu dapat, teman-teman? Teman-teman. Teman-teman di berbagai daerah lah. Itu luar biasa sih. Ilmu sih, ilmu. Ilmu udah pasti. Terus Berattitude. attitude. Oke, itu udah jelas poin paling utama sih. Kita nggak bisa sembarangan sama orang. Iya. Nunggu dekat dulu kan kalau mau ngomong. Iya, jadinya kita so asik. Heeh. So asik. Kita tahu batasannya di mana kita ketemu sama lingkungan baru. Terus itu batasannya jadi so asik sama asik tuh Iya. kita jadi tahu tuh sekarang Iya, tuh, tahu. jadi bisa naker ya nggak sih? Betul. Gue sih begitu kalau berasa. Gue juga kalau ngobrol sama kayak Awe, kayak Ajis, segan gue. Iya. Nggak tahu kenapa. Kayak bukan level Karena tertinggi lah Iya, gitu. tinggi gue nggak berani gitu. Nunggu ditanya aja baru. Apa namanya, terus apa lagi? Jangan lupa nonton. Ntar dulu Aduh. anjing. Langsung jangan lupa nonton aja, orang belum habis. Boleh dong. Gue bucin cerita bener-bener. Gak usah. Ya udah gak usah curhat di sini, bisa panjang. Live 2 jam memori gua habis, setan. Siap. Ini aja kita ngobrol begini aja udah di 35 menit. Allahu Akbar. Oke, sekarang kita ngobrolin apa? Enggak, itu udah tadi berarti kan lu udah, apalagi yang lu dapet dari stand up selama 8 tahun ini. Ilmu, teman, attitude. Terus Udah cuma itu doang. ya itulah. Banyak sih sebenarnya, Banyak, cuma Bang. emang belum lu kepikiran lah itu. Gua bantuin tuh setan. Dunia pertelevisian kayak gimana? Maksudnya jadi paham juga Jadi paham sama televisi, jadi gue malas nonton TV lu anjing sekarang. Anjing, baru tahu gua. baru tahu apa-apa yang di Apa-apa belakangnya di ya. TV, anjing. Udah pokoknya YouTube lebih dari video.com. Diomelin Pak Indra Yudhistira lo. Aku cinta Yudhistira. Itu mah penerbit buku Yudhistira doang mah. Apa sih yang paling ini, Lep? Paling lu berasa perubahannya gitu semenjak lu gabung stand up gitu. Di hidup lu tuh apa yang paling berasa? Serius ya ini, jujur ya. Gue senang aja, maksudnya feel apa ya? Apa sih?
feel kesenangan batin. Oke, Udah itu yang paling berasa ya? Paling berasa banget. Paling berasa lu menemukan kesenangan batin Jati lu. Jati diri gue emang di stand up. Bukannya di itu Semarang Stadion. Lep, ntar keburu habis memori gua. Oke. Lanjut ayo. Mumpung musik lagi berhenti juga nih. Apa kita ngomongin apa tadi? Ya itu apa yang perubahan paling besar, paling berasa di hidup lu berarti itu. Kesenangan batin. Ada lagi nggak? Nggak ada, udah. Kerjaan lu kan IT ya? Iya. Maksudnya sekarang tuh di bidang IT kan? Bidang di IT. perusahaan IT juga? Perusahaan IT. IT konsultan ya? IT konsultan. Ya benar kan? Betul. Tapi lu masih stand up, masih stand up. open mic dan Lepi ini tahun kemarin, bukan tahun kemarin, 2018 dia sempet bikin special show tajuknya Masa Lupa. Masa lupa. Tapi di Karawang. Bukan di Jakarta spesialnya. Jakarta. Itu openernya ada gua, ada Apep sama satu lagi siapa? Adam. Mang Adam anak Karawang juga. Karawang. Gak tahu nih, tahun ini lu masih pengen spesial gak? Kayaknya spesial. Pengen Kayaknya ya? iya. Karena Lepi nih apa namanya ya? 2 tahun ini tuh udah mulai Jarang. jarang Iya, datang ke open mic karena waktu itu lu pernah cerita lu ngerasa lu udah punya spesial Udah Masa dapet Lupa. semuanya, iya. Maksudnya itu adalah puncak dari semua perjalanan stand up lu waktu Iya, itu ya kan? iya. Dari 2012 sampai 2018 lu Betul. bisa bikin spesial. Karena lu bikin spesial itu yang akhirnya bikin jadi trigger gua juga, Lep. Oh gitu. Buat akhirnya gua bikin Loh. spesial ya tahun kemarin. Lepi aja yang nggak lucu aja bisa gitu. Nggak gitu dong. Lepi aja yang lupa bisa. Bro, tapi anjing itu. Nah, tapi kalau nih ya bangsat. kalau Lepi bikin spesial di Jakarta, bikin Masa Lupa di Jakarta, lu harus nonton sih karena Lepi ini salah satu komik yang menurut gua warnanya agak beda. Dulu tuh dia mainnya cuma one liner, dualisme makna gitu-gitu, Iya. tapi sekarang tuh dia mulai berubah nih. Dia mulai pakai apa namanya lu? Apa ya lu bilang? Equipment, bukan properti ya kalau lu bilang ya. Equipment tuh apa sih? Equipment kayak Peralatan, perlengkapan gitu. Jadi dia stand up tuh emang ya sebenarnya pakai properti gitu, tapi dia nggak mau disebut properti. Jadi kayak apa? Ya? Pokoknya lu tonton deh kalau misalnya Lepi bikin di Jakarta nanti Masa Lupa. Kayaknya gua akan bikin juga di tahun ini. Amin. Mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan. Gua doain. Gua juga mau bikin. Karena gua seneng banget, bro. Iya, seneng ya ngejalanin stand up. Karena Ya. bukan nyari duit di situ gua. Nyari kesenangan batin. Batin, emang. iya. Batin. Orang-orang seneng pasti kan orang-orang akan terhibur kan. Betul. Dan mereka akan ngakak kocak. Lu jangan ketawa-tawa aja, Bandi. Tadi giliran ngobrol sama lu pelongo aja. Gua punya satu pertanyaan yang menurut gua ini penting deh gitu. Oke. Ini pasti gua tanyain sama komik-komik yang mampir ke YouTube gua nih, Lep. Kalau misalnya seandainya sampai sekarang nggak ada yang namanya stand up, kira-kira gimana hidup lu? Gua akan tinggal di Kerawang. Terus? Sekarang gua akan posisi di kerja di pabrik sebagai leader, kemungkinan nih kalau jadi leader di pusat pabrik. Dan gue sekarang punya anak 2 yang anak terakhir gua, anak keduanya itu berumur 3 tahun berumur 3 bulan. Tar dulu anjing. Berarti lu kalau nggak ada kalau nggak ada stand up berarti hidup lu lurus dong, itu bagus. Lurus tapi Ya sekarang nggak ada yang tercapai, lu nggak jadi leader, lu belum nikah, lu belum punya anak 2, gimana sih lu? Berarti gara-gara stand up jadi rusak itu. Enggak. Sensor anjing lu mah, lu bikin gue capek ngedit lah, Pak. ya juga sih, maksudnya mungkin Allah punya cara sendiri. Oke. Dia tahu kapasitas kita gitu. Biji gue kejepit. Enggak, maksud gue gini lah ya, maksud gue kalau nggak ada stand up tuh apa gitu yang terjadi sama hidup lu yang dramatis gitu loh, maksud gue masa kalau nggak ada stand up lebih bagus hidup lu ya, tapi mungkin juga sih emang. Ini dibilang lebih bagus enggak, dibilang lurus ya iya gitu. Iya itu hidupnya jadi lurus aja, jadi monoton gitu. Atau mungkin. kemungkinan gue terburuknya gue pengangguran. Loh, Karena kenapa? gue pekerjaan pertama gue itu bukan di Kerawang, Tapi di Jakarta juga, di YAI itu. terus kenapa pengangguran maksudnya? Ya kemungkinan gue Kalau nggak ada stand up apa urusannya? Kenapa lu jadi nganggur? Asal. enggak bener ya. Ya apa pengaruhnya setan? Ya, Kok nggak ada stand up lu jadi nganggur? Udah lupa. tapi gue bener ya, anjing gue. Ya Kayaknya nganggur deh. Ya apa ininya? Apa namanya korelasinya? Lu kocak dah.
asal aja kalau udah gak usah dipikirin ya pokoknya Iya kayaknya tuh. kalau nggak ada stand up yang mungkin hidup lo ada dua kemungkinan gitu Ada dua berarti. kemungkinan. Tapi mungkin nggak sih maksud gua kalau lo nggak ada stand up, lo tidak menemukan stand up sampai hari ini nggak ada yang namanya stand up komedi, nggak ada yang namanya komunitas stand up Indo gitu. Hari ini lo belum menemukan titik di mana lo bisa memiliki kebahagiaan batin gitu. Bisa. Lo tidak bisa menemukan tempat untuk menghibur orang lain gitu. Kalau menghibur nggak mungkin ya. Kemungkinan besar Apa? untuk nyenengin batin gue sendiri doang. Oh, oke. Batin gue sendiri, yaitu mungkin gue bisa aja setelah gue kuliah, gue bisa hobi gue jadi motor, murai burung-burung kayak gitu, bisa aja kan. Ya maksudnya berarti lu akan Iya. menemukan cara lu untuk Iya. ngebahagiain batin lu dengan cara lain gitu Iya, lah. kalau itu kan batin buat sendiri, kalau stand up itu batin karena sosialisasi gitu. Nggak paham gua. Oh, Batin karena punya banyak temen. Oke. Gitu. Gua nggak paham juga sih omongan lu, bodo amat lah. Itulah berarti ya. Iya. Terus lu masih punya ini pertanyaan terakhir deh dari gua dah. Ini udah 45 menit setan. Gila aja 45 menit ngobrol doang ya. Heeh. Capek juga maksudnya ngos-ngosan juga gua. Apa harapan lu dari karir lu di dunia stand up? Cita-cita lu lah yang belum tercapai gitu. Karena kan lu spesial ya udah tercapai juga. Gue masuk suci doang sih udah. Oh lu pengen masuk suci? Masuk suci. Berarti lu nih suci 9 lu audisi ambil Kemungkinan gue pasti gue coba dulu tapi di Jakarta. Jakarta doang gue nggak ngoyo gitu. Nggak Kalau ngoyo. emang rezeki berarti Iya, lu rezeki. siap ninggalin kerjaan dong. Nah, karena kebetulan kerjaan gue fleksibel, Oh. kemungkinan makanya gue meskipun gue sama atasan agak sedikit gesekan gitu, untuk stand up nih masih bisa nih gue. Meskipun lu juga ngantor tapi Ngantor juga. masih lebih fleksibel lah waktunya gitu. Masih fleksibel ya. Jadi kemungkinan nggak harus ninggalin kerjaan juga gitu ya. Iya. Ya udah. Lu masih inget gak beat pertama lu yang lu bawain di open mic apa? Pernah. Bukan yang dari sketsa tadi ya, Oh, bukan. Yang lu tulis beneran lu tulis sendiri. 2012, ayo. Materi pertama banget masih inget ya? Masalah gangster paling. Gangster mah tadi dong. Ada lagi. Oh, apa? Itu. Jangan itu deh. Ya udah, yang mana? Gue ini gue kuliah jurusan IT. Ah, Tahu kan IT? apa tuh? Islam terpadu. Oh itu pertama. Itu pertama. Nah, itu kayak gitu-gitu, lepe mainin dulu. Terus dikasih sama temen-temennya referensi komik luar begini-begini. Kayak Anjing. Mitch Hedberg itu salah satunya juga Mitch kan. Hedberg. Tim Fine gila. Tim Fine. Tim Fine. Fine. Gila Tim Fine. Oke. Terus apa namanya? Berterima kasih. Gua denger lu dalam waktu depan dalam waktu dekat juga lu pengen bikin acara katanya sama teman-teman lu. Bikin ikut sama Ripai. Kang Ripai, Ciledug ya? Ripai Ciledug. Terus siapa lagi? Putra Patinama Jaksel. Putra Patinama, Rio Dumatubun Rio. Jakarta Barat. Stephen Dumatubun, terus Falah, Falah Akbar terus Jakarta Utara. Kang Kicuy, Kang Kecuy Depok. sama satu lagi siapa ya? Gua. Bukan, siapa lagi? Si Apep. Tapi dia nggak ada halangan. Oh, Apep Karawang tapi ada halangan. Ada halangan, Nggak ada diganti. gantinya? Diganti. Oh, diganti sama? Aris DJ. Siapa sih dia? Bekasi. Siapa sih dia? Nggak tahu di referensi. Siapa sih dia? Masa lupa. Harus disenggol gua. Harus disenggol. Apa itu nama acaranya? Namanya Sohibul Diksi. Soebul Diksi. Itu apa maksudnya, Lep? Kita itu pencinta kata-kata, Oke, diksi itu adalah kan pemilihan kata. pemilihan kata. Jadi lu awalnya gimana? Awalnya gara-gara kita ada gambar lucu, kita komentarin, kita posting di Instastory. Posting kayak apa itu maksudnya, Ya Lep? posting misalnya kayak ada mama Ah, tapi kecemplung. terus diksinya apa? Hijab berenang gitu. Oh. Eh, Jadi diksi ini permainan yang lumayan lagi sering dimainin juga sama komik-komik. Jadi dan para MC juga lagi. 2 kata lucu, 3 kata lucu. Nah, itu mainan yang sering dimainin sama teman-teman Sohibul Diksi sebenarnya awalnya Iya, kan. awalnya. Di Instastory. Jadi pada main saut-sautan gitulah ya. Sautan, ya. Versi Nah. kita apa nih, versi dia apa. Nah, diksi tuh kayak contohnya tuh kayak itu. Jadi kayak Hansip Minder. Ya kayak gitu-gitulah pokoknya main. Gue pasti lu tau lah 2 kata lucu, 3 kata lucu. Dan
emang kayak Tuhan cuma kita ngasih kata aja bisa jadi pekerjaan lo bro. Bisa jadi Gila. profesi, bisa jadi Tuhan gila. uang. Baik banget aja. Iya, ya memang segitu luasnya. Luas banget. Orang-orang aja pada ngeluh, gue nggak dapat pekerjaan, dia nggak mau cari tahu. Betul, kemampuan dia. nggak mau mengasah Explore, potensinya, iya, mengasah potensi. mengeksplor potensinya, benar. Padahal banyak banget kan Banyak potensinya. banget dari kata-kata. Enggak, kita jadi ceramah. Jadi itu diksi, Sohibul Diksi, teman-teman lu untuk bermain diksi, Bermain diksi. akan bikin acara Di Ketawa, di Ketawa Comedy Club tanggal 29 Februari. oh pas hari Kabisat berarti. Hari Kabisat. 29 Februari berarti Sabtu ini ya? Sabtu apa Minggu sih? Sabtu ya? Sabtu dong. Sabtu. Ya Sabtu ini di Ketawa Comedy Club, tiketnya Bisa dibeli di ketawa.diksi. Ketawa. tiket.ketawa.id. Ya pokoknya ntar adalah di deskripsi, gue juga lupa webnya. Pokoknya Acara ini 4 tahun sekali kok 4 tahun sekali? karena 29 Oh, Februari. karena berbarengan lu mau bikinnya di hari Kabisat juga. Hari Kabisat. Ya terserah lu lah, bodo Berarti amat. kalian harus nonton bro. Ya tapi harus nonton karena seru banget, karena ini warna yang berbeda menurut gua dari dunia stand up. Gua mau ngasih tahu satu bocoran kalau ini tuh show stand up yang mungkin Berbeda. sangat beda dan mungkin nggak ada stand up deh gitu. Ada stand up ada. Oh ada. Ada tapi Ya itu. ya pokoknya lu harus nonton lah Sohibul Diksi tanggal 29 Februari hari Sabtu ini di Ketawa Comedy Club. Pokoknya ada, mudah-mudahan ada OTS-nya juga. Kalau nggak ada lu cek di Twitternya Ketawa Comedy Club, Twitter atau Instagram. Tinggal berapa puluh tiket lagi gitu. Iya. Iya, gue udah beli sih. Udah beli. Gue udah siap nonton. Gue pengen nonton Aris. Mantap. Iya. Pokoknya begitu ya teman-teman, jangan lupa nonton, jangan lupa datang 29 Februari 2020 di Ketawa Comedy Club, ya. Terima kasih Lepi sudah mampir-mampir ke channel YouTube gua. Lu ngapain sih begini, lu mau jadi abang none? Gini kok. ini bukan abang none. Apa? None abang. Terima Udah, kasih. udah ya Lep, gua udah capek banget ngobrol ya. Assalamualaikum. Thank you Lep ya. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Dadah teman-teman, terima kasih sudah menonton. Gue boleh ngilang nggak? Boleh? Hilang dong, hilang. Enggak, gua malas ngeditnya. Bodoh amat. Enggak mau. Udah.